Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Eko Sofa dari Prodi Pendidikan Kesrek dengan NIM 200864149. Pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan filsafat olahraga, yaitu saya membahas 3 materi. Yang pertama, perkembangan filsafat olahraga dari zaman Yunani sampai Romawi. Yang kedua, pada abad pertengahan. Yang ketiga, pada zaman modern dan postmodern. Baik, langsung saja pada yang pertama. Kepada yang pertama, sejarah perkembangan filsafat dari zaman Yunani sampai Romawi. Sejarah perkembangan filsafat berkembang atas dasar kefilsafatan, yaitu pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Prodi filsafat Yunani merupakan prodi yang penting sejarah peradaban manusia, karena waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mite-mite menjadi yang lebih rasional. Perubahan pola pikir tersebut kelihatannya sederhana, tetapi implikasinya tidak sederhana, karena selama ini alam ditakuti dan dijauhi, kemudian didekati, bahkan dieksploitasi. Zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini manusia menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman ini Yunani kuno ini disebut sebagai zaman batu, yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20 juta tahun antara abad ke-15 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Selanjutnya, pada zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan kefilsafatan atau filsafat, karena pada masa ini orang-orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa ini dianggap sebagai gudang ilmu dan juga gudang filsafat, karena bahasa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak menerima pengalaman didasarkan pada sikap restriktif NTD atau sikap menerima begitu saja. Baik, selanjutnya pada zaman Romawi. Pada zaman Romawi ini dipimpin oleh Alexander Agung, yaitu 359 sampai 320 sebelum Masehi, sebagai Kaisar Romawi dari Macedonia dengan kekuatan militer yang begitu besar, menguasai Yunani, Mesir hingga Syria. Pada masa ini perkembangan sebuah kebudayaan transnasional yang disebut kebudayaan Hellenitis, karena kekuasaan Romawi dengan ekspansi yang luar biasa atau membawa kebudayaan Yunani tidak terbatas lagi pada kota-kota Yunani saja. Dalam bidang filsafat tetap berkembang, namun pada saat itu tidak ada filsuf yang sungguh-sungguh besar kecuali Plotinus. Pada masa ini muncul beberapa aliran, seperti pertama sinisme, kedua Stoik, dan beberapa aliran lainnya. Yang kedua, pada masa atau pada abad pertengahan. Abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teologi di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas agama semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancilla Theologia atau abdi agama. Periode abad pertengahan ini mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan pertama terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Mengenai sikap terhadap pemikiran Yunani, ada dua golongan yang menolak sama sekali pemikiran Yunani, karena pemikiran Yunani merupakan pemikiran yang karif, karena tidak mengakui wahyu. Filsafat pada abad pertengahan ini mengalami dua periode patristik dan juga periode yang lainnya. Yang pertama itu periode patristik, berasal dari kata Latin patres yang berarti bapak-bapak gereja. Ialah ahli agama Kristen pada abad pertengahan ini. Yang kedua, periode ini mengalami dua tahap.
permulaan agama Kristen setelah mengalami kesukaran terutama mengenai filsafat Yunani, maka agama Kristen menetapkan diri keluar perkuat gereja dan tetap mendapatkan dogma-dogma. Periode selanjutnya periode skolastik, berlangsung dari tahun 800 sampai 1500 Masehi. Periode ini dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, periode tahap skolastik awal itu pada abad ke-9 sampai 12. Yang kedua, periode puncak perkembangan skolastik pada abad ke-12. Dan yang terakhir, periode skolastik akhir pada abad 14 sampai 15. Yang terakhir yaitu pengembangan filsafat pada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penentuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti Renaissance pada 596 sampai 650. Tokoh yang terkenal pada zaman itu sebagai bapak filsafat modern yaitu Renaissance. Renaissance juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri atas dua garis lurus X dan Y di dalam bidang datar. Mungkin sekian materi pada kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.